Tapi pada suatu saat kita mendapatkan klaim hak cipta. Jangan kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam ceria buat teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, channel Abinaya Nur Fauzan, yang pada kesempatan ini saya masih akan membahas tentang copyright. Nah, begitu banyaknya, begitu kompleksnya mengenai copyright ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang dari channel Abinaya Nur Fauzan. Untuk selanjutnya, mari silahkan disimak mengenai copyright, bahasan final mungkin ini ya. Semoga teman-teman semua enjoy menyimak videonya. Untuk mengenali sound atau video yang berhak cipta atau bercopyright, maka salah satu cara paling mudah untuk mengenalinya apakah konten di YouTube tersebut berisi musik dan background bercopyright, yaitu dengan membuka deskripsi video pada video tersebut. Jadi platform akan menambahkan beberapa baris informasi tentang musik dan background yang digunakan dalam video tersebut secara default. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada contoh. Jadi kalau dalam deskripsi video tersebut atau di dalam musik tersebut ada seperti ini. Jadi menyatakan lagu, terus artisnya siapa, dalam masuk album apa. Kemudian di sini ada keterangan lisensi. Nah, maka lisensi inilah yang menandakan bahwa publisher tersebut mempunyai hak cipta. Nah, kemudian ada lagi contoh seperti ini. Jadi sudah jelas di sini terlihat ada all copyright reserved. Jadi produk tersebut atau video tersebut mempunyai hak cipta yang bisa dipermasalahkan. Nah, jadi jika teman-teman menemukan konten di YouTube atau di platform lainnya dengan deskripsi seperti di atas, bisa dipastikan musik atau background tersebut atau video tersebut memiliki hak cipta. Nah, kemudian kita bisa lihat di dalam salah satu video atau mungkin beberapa video, jika melihat tombol download yang samar atau tidak aktif sama sekali, nah seperti ini yang saya lingkari merah, artinya ketika sound atau video tersebut bisa di-download ataupun bisa di-download langsung ataupun bisa dengan memakai aplikasi pihak ketiga mendownloadnya, kemungkinan besar bisa dipastikan video atau sound tersebut mempunyai hak cipta juga. Nah, jadi kalau samar seperti ini bisa dipastikan bahwa memiliki hak cipta. Jika tidak memiliki hak cipta yang akan dipermasalahkan, ini akan ada tandanya sama, tebal dengan samping-sampingnya seperti ini.
Jadi bentuknya di sini, kalau di sini kita lihat putih tebal, maka di sini pun akan terlihat putih tebal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan atau memilih sound atau video yang bebas hak cipta? Nah, untuk mendapatkan sound atau video yang bebas hak cipta, kita bisa melakukan antara lain dengan membuat hasil karya sendiri atau original sound atau original video dengan tidak ada hasil mengcopy atau meniru dari hasil karya orang lain. Nah, kemudian bisa mengambil dari sound yang telah disediakan oleh pihak YouTube yang ada pada Creator Studio. Nah, jadi kita masuk ke Creator Studio. Nah, jadi kita masuk ke Creator Studio YouTube. Nah, di sini ada koleksi audio. Nah, koleksi audio di sini berisi lagu-lagu yang disediakan oleh pihak YouTube untuk bisa kita gunakan sebagai background video kita. Ini kemungkinan besar tidak ada yang namanya klaim hak cipta. Nah, banyak sekali di sini teman-teman, kita bisa lihat. Nah, kemudian kita bisa juga mengambil dari situs-situs web yang menyediakan video atau sound yang non-copyright atau NCR. Walaupun ini belum jaminan secara mutlak bahwa produk tersebut tidak memiliki hak cipta. Nah, yang keempat, kita juga bisa mengambil sound atau video dengan filterisasi lisensi Creative Commons, atau bisa juga dengan kita membuat Creative Commons sendiri di situs Creative Commons tentunya. Nah, di sini saya akan contohkan atau saya akan perlihatkan. Kita masuk ke YouTube. Nah, kemudian kita cari apa yang kita butuhkan. Misalkan dengan lagu klasik, misalkan dengan lagu klasik. Nah, di sini kita cari dengan lisensi Creative Commons. Nah, di sini maka akan muncul lagu-lagu atau sound yang punya lisensi Creative Commons. Ini bisa dijadikan alternatif untuk dijadikan sound yang kemungkinan tidak akan ada yang namanya klaim hak cipta. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara unggah video ke YouTube supaya tidak terkena klaim hak cipta? Cara mengunggah video ke YouTube agar kita bisa terhindar dari klaim hak cipta setelah pengunggahannya adalah melalui Creator Studio via web Chrome dengan melalui proses pemeriksaan sampai selesai.
Jadi sebelum kita publikasikan harus melalui proses pemeriksaan dulu, dan nanti dinyatakan itu ada masalah atau tidak. Di sini juga nanti akan saya contohkan. Nah, di sini kita masuk di Creator Studio, kemudian kita buat upload video, pilih salah satu file yang akan kita unggah. Nah, misalkan kita ambil salah satu video untuk kita unggah. Oke, kita hanya bikin satu contoh. Ini sedang memproses pengunggahan. Nah, kita untuk detail dan segala macamnya kita lewati. Ini sudah ada video tutorialnya di channel Abinaya Nur Fauzan. Nah, kita klik kemudian berikutnya, dan di sini kita klik tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian klik berikutnya, kemudian klik juga berikutnya. Ini akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak YouTube. Nah, di sini sedang dilakukan pemeriksaan, dan waktu pemeriksaan di sini juga tampil. Oke, di sini sudah jelas keterangan untuk hak ciptanya tidak ditemukan masalah. Berarti video tersebut aman dan tidak akan terjadi klaim hak cipta atau klaim copyright. Nah, kemudian bagaimana cara memperbaiki video yang terkena hak cipta? Cara memperbaiki video yang terkena pembatasan hak cipta, kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Seperti kita bisa banding. Jadi ketika kita mendapatkan teguran hak cipta, kita bisa mengajukan banding, tentunya dengan data-data yang valid.
bahwa menyatakan itu video kita, bukan video kita ambil dari channel orang lain atau hasil karya orang lain, entah itu video atau sound. Nah, yang cara berikutnya bisa juga kita dengan mengedit ulang atau menghapusnya dari channel kita. Tentunya kita bisa melakukan ini dari Creator Studio channel kita. Nah, saya akan perlihatkan caranya di Creator Studio. Nah, cara memperbaikinya, jadi kita lihat di konten di video kita, kemudian kita klik salah satu video. Nah, lihat di sini ada pembatasan klaim hak cipta. Kita bisa lihat detail. Nah, di sini konten yang teridentifikasi dalam video ini tercantum di bawah, yaitu konten yang digunakan adalah sound, tapi ini tidak mempunyai dampak pada video. Jadi klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi. Berarti ini termasuk Creative Commons tadi. Nah, seandainya kita mau memperbaikinya, kita bisa melalui editor di sini. Nah, kemudian kita bisa lakukan pemangkasan atau pemotongan pada video atau sound dalam video ini. Kemudian kita juga bisa melakukan pemburaman, jadi disamarkan, diburamkan videonya atau soundnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan audio lain yang dianggap audio itu sebagai pengganti dan tidak terkena klaim hak cipta. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita untuk merubah video yang terkena klaim hak cipta. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara mengajukan klaim hak cipta terhadap video kita? Nah, ketika kita menemukan video atau sound yang kita miliki di re-upload atau digunakan oleh orang lain di YouTube, maka kita pun berkesempatan untuk mengajukan klaim hak cipta terhadap video atau sound tersebut. Tentunya dengan data-data yang valid yang kita miliki, yang menyatakan bahwa produk itu, video itu, atau sound itu adalah milik kita. Nah, untuk caranya itu nanti saya akan perlihatkan. Nah, untuk caranya saya akan perlihatkan teman-teman. Nah, untuk caranya saya akan perlihatkan. Kita kembali ke menu depan di Creator Studio kita. Kemudian kita klik hak cipta. Nah, dan di sini ada permintaan penghapusan. Nah, di sini kita bisa lakukan klaim hak cipta kita dengan mengklik permintaan penghapusan baru. Nah, di sini menyatakan akun kita yang
mengajukan klaim hak cipta, kemudian ada video yang diminta untuk dihapus. Nah, di sini ada isian pilih jenis karya. Nah, video kah atau lagu orisinil kah atau software atau karya seni atau pertunjukan live atau logo dan lain-lainnya kita bisa isi di sini. Kemudian pilihan selanjutnya yaitu video yang melanggar. Nah, di sini kita bisa masukkan alamat daripada video yang kita anggap mereka menggunakan video atau sound kita. Nah, di sini ada keterangan pemilik hak cipta. Nah, pihak yang terpengaruh. Ini siapa yang terpengaruh? Kalau teman-teman berlaku sebagai pribadi, maka di sini kita pilih saya sendiri. Nah, kemudian kalau itu berbentuk badan atau berbentuk organisasi, itu kita bisa di sini pilih perusahaan, organisasi atau klien saya. Nah, kemudian data-data selanjutnya di sini diisi, kita bisa lihat ada hubungan dengan konten yang berhak cipta. Nah, ini hubungan dengan konten yang berhak cipta itu sebagai apa? Di sini bisa dituliskan. Kemudian data-data yang lainnya, nama pemilik hak ciptanya, terus warga negara, alamat lengkap di sini termasuk email yang kita gunakan. Nah, kemudian ada pilihannya juga yaitu opsi penghapusan. Nah, untuk pemberitahuan terhadap yang bersangkutan kita bisa pilih opsi yang penghapusannya ini bisa dijadwalkan. Jadi pihak YouTube akan mengirimkan pemberitahuan 7 hari. Nah, setelah permintaan divalidasi, YouTube memberikan 7 hari kepada uploader untuk menghapus video agar terhindar dari teguran hak cipta. Nah, kemudian kalau kita pilih standar di sini minta penghapusan sekarang. Jadi penghapusan ini dapat memicu teguran hak cipta. YouTube memproses penghapusan video setelah memvalidasi permintaan. Berarti dengan data-data yang kita punya tadi ketika kita mengajukan klaim, maka data-data tersebut akan dimintakan sebagai bukti validasinya. Nah, kemudian di sini ada juga salinan. Nah, cegah salinan video ini agar tidak kembali di YouTube. Nah, berarti hak cipta kita atau produk kita itu bisa kita klaim di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perjanjian hukumnya dan segala macamnya di sini kita bisa baca. Kemudian ada tanda tangan, di sini juga wajib diisi. Kita bikin pakai tanda tangan elektronik atau pakai scan. Nah, ini adalah form untuk kita mengajukan klaim hak cipta terhadap uploader yang memakai atau menggunakan audio atau sound atau video yang original punya kita. Nah, demikian teman-teman semuanya pembahasan tuntas mengenai copyright. Jadi jangan heran dan jangan kaget ketika sewaktu-waktu walaupun di awal kita tidak terkena klaim hak cipta, tapi pada suatu saat kita mendapatkan klaim hak cipta, jangan kaget. Karena sudah menjadi barang tentu ketika itu namanya hasil karya, patut dihargai dan patut dijaga. Nah, maka dari itu semoga video ini
dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman semuanya dalam menyikapi atau memahami masalah copyright. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silahkan tinggalkan komentar untuk kemajuan channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.